karena Ibu Mega makin lama makin jauh ke angkasa ketujuh dan menganggap bahwa si kerincing ini si kuncring atau si kurus ini betul-betul tidak punya cara, Ibu Mega tidak lagi mendapatkan cara untuk memaafkan. Ini video selengkapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau kita lihat realitas hari-hari ini ya, saya kira sulit ya kita membayangkan bahwa Pak Jokowi seperti yang diinginkan itu masih akan tetap bisa cawe-cawe setelah dia tidak lagi berkuasa. Kendati ada sih anaknya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Nah, padahal tapi kan sekarang kita lihat saja ya, ini Pak Jokowi sudah mengalami delegitimasi yang luar biasa akibat ulah anak-anak dan menantunya. Gibran pun juga saya kira sekarang itu posisinya ya, saya nggak tahu apa nyebutnya itu, legal standing ya, atau bukan ya, bukan legal standing ya, standing politiknya begitu ya, itu kelihatan sangat lemah karena skandal Fufu Fafa, belum lagi juga Kaisang dan sebagainya. Ini situasinya menurut saya hari-hari ini saja Pak Jokowi udah kehilangan kendali, apalagi nanti setelah dia tidak lagi jadi presiden. Ya, bahwa beliau tidak mungkin lagi mampu mengendalikan politik setelah dia lengser itu sudah semacam kepastian hukum politik. Dengan cara apapun Pak Prabowo pasti akan melenggang sendiri itu. Ada Gibran di situ tapi saya kira nggak akan diperhatikan tuh. Karena grip Jokowi terhadap Gibran atau sebaliknya upaya Gibran untuk minta tuntungan bapaknya udah selesai itu. Karena Jokowi sendiri masuk di dalam jebakan delegitimasi setiap hari. Jokowi sendiri masuk di dalam proses decaying, pembusukan politik setiap hari. Jadi Gibran juga ada di dalam sorotan, tetapi kita lihat dari awal bahwa Gibran memang bermasalah dari awal tuh. Jadi Jokowi memang tahu bahwa Gibran bermasalah, dipaksakan tuh. Ada Kaisang juga yang juga bermasalah, dan Pak Jokowi tidak lagi punya peralatan untuk menangani soal-soal semacam ini kan. Satu-satunya peralatan yang tersedia adalah Presiden Prabowo. Tetapi di dalam ilmu Kung Tao itu tidak mungkin ada dua pemenang tuh, atau kalau pakai istilah Pak SBY, dua matahari. Jadi kita melihat bagaimana Pak Prabowo dengan ritme yang sederhana, yang dengan rutinitasnya tidak memperhatikan atau sengaja tidak mau berkomentar terhadap kasus-kasus terakhir ini, soal-soal yang mencengangkan negeri ini tuh. Tetapi pasti Gerindra mengatur strategi bagaimana supaya proses hard landing ini, udah pasti hard landing soalnya, bisa dibawa cepat-cepat ke apron pesawatnya tuh. Dan itu artinya ada pemadam kebakaran udah siap siaga, P3K juga udah siap tuh. Nah, kita mulai menghitung itu sebetulnya tuh. Kan kita mau lihat bagaimana Pak Jokowi mau fight back, dengan cara apa dia akan fight back untuk menyelamatkan Kaisang, menyelamatkan Gibran, menyelamatkan Bobi, mungkin bisa jadi selamat sendiri. Tetapi ini anak-anak Pak Jokowi yang di dalam sorotan publik yang nggak pernah berhenti itu, intensitasnya makin tinggi tuh. Sehingga orang menduga memang ini sengaja dibocor-bocorkan oleh orang-orang dekat presiden justru untuk melihat presiden terjebak, atau oleh lawan-lawan politik yang memang punya akses ke dalam sistem kekuasaan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana peristiwa-peristiwa ini sehari-hari mengalami involusi, mengalami pemburukan tuh. Dan Jokowi tidak mungkin ambil langkah lagi. Jadi apa yang mesti dia lakukan? Ya paling bagus adalah minta perlindungan PDIP kan, yang betul-betul ada tempat dia dibesarkan. Itu perlindungan ideologis. Kalau pada Pak Prabowo ya perlindungan politis yang nggak mungkin sempurna. Kalau perlindungan ideologis pasti sempurna tuh, karena dianggap kader. Jokowi dianggap kader PDIP. Tetapi seperti pungguk merindukan bulan sebetulnya, karena Ibu Mega makin lama makin jauh ke angkasa ketujuh dan menganggap bahwa si kerincing ini si kuncring atau si kurus ini betul-betul tidak punya cara, Ibu Mega tidak lagi mendapatkan cara untuk memaafkan. Kalau secara personal mungkin iya, tetapi kerusakan yang dibuat Pak Jokowi itu bukan terhadap PDIP aja, itu masalahnya tuh. Terhadap semua partai politik yang diojok-ojok, diulek-ulek, ditebang, dipangkas, dipaksa mundur, dipaksa munaslup. Jadi semua peristiwa politik itu akhirnya menjadi dendam dari mereka yang pernah disakiti oleh Presiden Jokowi. Nah, fakta ini ada di media massa, bukan kita karang-karang. Dan kalau saya bertemu dengan beberapa petinggi partai di semua partai, bahkan menganggap bahwa ya udahlah, dia udah selesai itu.
mungkin juga ada yang menganggap ya mau diapain lagi, udah begitu faktanya. Iya, itu penyelesaian elit, tetapi ada penyelesaian rakyat yang kadang-kala di luar kalkulasi elit.